kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini sesuai dengan banyak permintaan yang menanyakan bagaimana sih caranya membuat animasi now playing yang seperti di atas ini, tapi kita akan membuat yang versi pertama ya, karena yang versi kedua saya masih pakai. Jadi untuk yang versi pertama ini silakan kalian pakai karena saya sudah tidak pakai lagi. Oke, kita langsung aja karena ini ada beberapa bagian. Jadi ada animasi lingkaran, ada no playing, dan bagian judul ya. Jadi ini agak panjang tapi akan kita percepat aja ya. Oke, langsung aja new composition, Ctrl N. Kita buat dulu komposisi name-nya lingkarannya dulu ya. Buat lingkarannya dulu. Oke, di lingkaran ini kita akan membuat persis sama seperti ini. Jadi di sini kita buat dulu lingkaran seperti ini. Kita taruh di tengah. Line-nya saya buat di tengah. Lalu kita pakai stroke dan fill-nya saya nonkan dulu. Nah, di stroke-nya ini kita buat garis kecil tipis seperti ini. Jadi saya kecilkan dulu mungkin segini ya. Lalu ketebalannya, oke, saya samakan aja warnanya, warna orange ini. Jadi warnanya saya ganti dulu warna orange. Oke, bagian segini ya. Lalu kita langsung berikan efek trim pad, add trim pads di sini. Jadi kita cek dulu. Oke ya, kita putarnya dari kanan ke kiri ya, betul. Jadi di N nya ini saya buat 100%, di frame ke 20 misalnya. Ini di frame ke 0 saya buat N nya 0. Lalu di easy ease F9 aja. Lalu di seperti ini. Jadi saling tarik menarik seperti ini. Jadi yang di belakang tarik ke depan, yang depan tarik belakang. Jadikan efek seperti ini. Agak gerakan snappy gitu ya, snapping. Oke, kita kasih nama dulu, ini garis 1. Lalu saya duplicate, Ctrl D. Kita buat garis yang lebih tebal, warna biru ini. Jadi saya mundurkan mungkin 5 frame. Lalu warnanya saya ganti biru ini, dan stroke-nya saya tebalkan ya. Jadi seperti ini. Mungkin saya mundurkan 10 frame ya. Dan yang terakhir saya Ctrl D lagi, saya kasih warna merah. Maksudnya ini warna merahnya logonya YouTube ya, tapi bebas saja di sini merahnya. Dan jangan lupa di sini ditebalkan lagi sampai full, seperti ini. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, oke. Mungkin ini saya majukan beberapa frame deh. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ada icon segitiga ini. Kita buat new shape layer. Bisa langsung dibuat segitiga star tool ini. Oke. Nah, di sini di polystarnya saya buat polystar path-nya, poinnya dibuat 3. Jadi kita perlu 3 sudut aja. Lalu stroke-nya diganti non, dan fill-nya diganti warna putih ya. Oke. Kita atur di sini.
Terus di rotationnya klik R, rotasinya kita buat seperti ini. Nah, jadi akan seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah sudah kita paskan lokasinya di situ, kita buat efek seperti bouncing ini. Jadi di sini kita klik R aja, ya rotasinya masih kita pakai sini. Klik di sini, mundurkan beberapa frame, kita buat seperti ini, seperti efek bouncing yang pernah kita pelajari di efek-efek sebelumnya. Jadi makin lama makin banyak putarannya. Oke, seperti itu deh. Lalu di easy ease F9 akan seperti ini. Oke, mungkin ini terlalu banyak, saya buang aja yang terakhir. Jaraknya jangan terlalu dekat, mungkin agak jauh seperti ini. Ya, oke. Lalu di sini kita klik, kita tambahkan scale, klik S, dan jangan lupa ini anchor pointnya di tengah ya. Kita klik di tengah, pas di tengah sini. Lalu scale-nya di sini, lalu di frame ke 0-nya saya buat 0, kan seperti ini. Di easy ease F9, lalu di seperti efek seperti itu ya. Jadi seperti ini efeknya. Oke, mungkin ini saya perbaiki lagi, mungkin ini saya buat agak menjauh seperti ini. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Jadi makin dekat bouncingnya juga makin cepat ya. Itu sih selera aja supaya lebih kelihatan gitu. Karena animasi ini kelihatan kecil, jadi kalau terlalu cepat jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, saya anggap kira-kira seperti ini ya. Nanti dicari aja efek yang paling bagus gitu ya. Ya, oke, kita sudah buat satu komposisi di sini. Jadi buat lingkaran dulu. Berikutnya kita buat animasi now playing-nya. Oke, jadi new composition lagi, Ctrl N. Kita ketik now playing. Berikutnya kita buat kotaknya dulu di sini, new shape layer. Oops, saya lupa ganti ini yang kotak dulu ya, rectangle tool. Kira-kira segini deh, atau jangan terlalu panjang, nanti boros tempat, mungkin segini aja ya. Oke, berikutnya kita buat satu kotak dulu, lalu saya duplicate, Ctrl D. Lalu di sini kita lihat garisnya ini agak melengkung seperti ini ya. Oke, kita buat seperti itu dulu. Duplicate yang tadi kita skew dulu ya. Jadi di sini transform, oke, di sini transform rectangle 1, di sini ada skew, kita putar dulu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Lalu di scale-nya kita tambahkan lagi
Ini matikan dulu constant proportionnya, lalu dipanjangkan seperti ini ya. Berikutnya kita buat satu lagi, Ctrl D aja, lalu kita ganti warnanya. Warna apa ini? Habis putih, warna biru ya, warna biru tua. Warna biru tua dibuat seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Di efek pertama kita buat di frame ke 20 misalnya, klik P position, lalu di frame ke 0 saya geser ke kiri sampai keluar garis ini, lalu di easy ease, dan grafiknya seperti ini. Jadi dicepat di awal dan pelan di akhir. Nah, oke. Lalu yang shape 1 ini saya buat alpha. Jadi ini saya ganti nama dulu, klik enter aja. Saya klik alpha, dan di sini toggle switchnya kita ganti jadi alpha matte. Jadi akan seperti ini. Nah, dia tetap kotak ya, cuma pas di sininya aja melengkung miring. Nah, berikutnya ini kita juga duplikat lagi alfanya, taruh di atasnya shape layer ini yang warna biru tadi, di alpha lagi, alpha matte alpha. Nah, shape layer ini jadi setelah si putihnya datang, ini kita buat saya samakan aja 20 frame juga. Jadi ini klik P position, dan di frame ke 0 saya geser ke kanan, di easy ease lalu dibuat grafik yang sama seperti tadi. Nah, ini kan bersilangan ya, jadi ini saya mundurkan seperti ini. Jadi begitu dia datang, biru juga datang. Oke, mungkin ini ada yang salah. Oke, biru ini skew-nya terbalik ya. Oke, nggak apa-apa, ini kita bisa ganti aja di sini, di transform content rectangle, transform rectangle. Nah, skew-nya ini kita rubah derajatnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini sebelum datang kita udah. Nah, mungkin kalau terlalu lambat kita lebih cepatkan, misalnya 5 frame jadi 15 frame, jadi dia akan lebih cepat efeknya, animasinya. Oke, jadi begitu si biru datang, tulisan no playing-nya keluar ya. Nah, ini sih tinggal kita ketik aja di sini, new text, ketik now playing. Teksnya warna putih, garisnya nggak perlu pakai garis. Saya buat di sini, mungkin ini nggak usah pakai spasi terlalu banyak. Ups. Saya buat sebesar ini aja. Oke, kira-kira segini ya. Jadi waktu si putih datang penuh, oke, mungkin gini, alpha si shape layer biru ini kita jadikan alpha aja, jadi double di Ctrl D saya taruh di atas now playing, dan ini jadi alfanya. Nah, waktu dia datang seperti ini. Nah,
seperti ini ya. Jadi dia datangnya setelah biru, si birunya datang, tulisannya baru datang. Nah seperti ini. Oke, sudah dua, jadi dua komposisi, jadi ada lingkaran, ada no playing, dan terakhir kita buat garis abu-abu ini untuk judulnya ya. Oke, Ctrl N lagi, kita buat misalnya kotak judul, kotak title gitu ya. Oke, kotak title ini harus kalau bisa yang kita kasih space panjang supaya nanti kalau ada judul-judul yang panjang bisa masuk. Jadi gimana ya? Oke, new shape layer, kita buat kotak seperti ini. Oke, kita buat kotak panjang seperti ini sampai ujung, mungkin sampai ya ujung sini. Warnanya saya pakai hitam. Lalu opacity-nya klik T, opacity-nya saya kurangin mungkin 50% ya. Oke, berikutnya dia efeknya cuma datang aja seperti ini. Jadi di sini kita buat cuma ini si ada lampu kelap-kelip ini merah ini. Jadi ini kelap-kelip sepanjang itu. Jadi di sini saya cuma pakai new shape aja, new shape aja nggak apa-apa. Sini saya buat warna merah. Oke, ini kita paskan. Oke, mungkin nanti bisa lebih presisi aja ya. Ini karena untuk tutorial aja. Oke, berikutnya kita buat animasinya. Mungkin ini sepanjang apa sih? Oke, jadi ini kita buat kelap-kelip dulu ya. Oke, saya di sini di tutorial ini menghindari yang namanya plugins atau apa ya, expression, supaya yang masih pemula juga bisa belajar. Jadi ya agak sedikit repot tapi masih gampang diikuti. Jadi gini, untuk membuat ini kelap-kelip kita buat manual. Jadi klik T, opacity. Jadi di frame ke tengah ini, karena saya pakai framenya pakai frame rate-nya 30 29,97, jadi tengahnya ini di 15 ya. Jadi di frame ke 0 opacity-nya dibuat 100, di frame ke 15 saya buat 0, di frame ke 1 saya copy ini aja, copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah seperti ini. Mungkin kalau pakai apa ya, expression lebih cepat ya, kita tinggal ketikkan kodenya. Tapi ini untuk pemula kan nanti akan pusing sekali karena mungkin belum paham maksudnya expression itu apa. Oke, berikutnya ini saya copy di sini ya, jadi akan seperti ini. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau mau di easy is mungkin lebih bagus. Nah jadi ada lampu kelap-kelip seperti itu ya, seperti icon recording gitu deh. Oke, kita sudah dapat semua di sini, tinggal kita rakit istilahnya. Oke ya, new composition, kita buat klik nama komposisinya misalnya final gitu, baru kita taruh satu-satu. Pertama di lingkaran ini. Oke, lingkaran ini kita taruh paling kiri, mungkin kita agak kecilkan sedikit ya. Nah kira-kira segini, pokoknya dipasang di paling kiri, tempelkan ke paling kiri. Lalu berikutnya kita masukkan now playing. Now playing ada di belakang lingkaran ya. Nah ini di sini saya nggak apa-apa saya buat lebih besar, tapi kita bisa kecilkan di sini.
Nah, kita taruh di sini. Berikutnya kotak title kita bisa atur di sini. Oke, mungkin segini. Oke, mungkin kita kecilkan sedikit deh, karena nggak muat. Dan ini saya panjangkan sedikit. Jadi kita kalau ada judul yang panjang-panjang ini masih bisa masuk. Nah, ini now playingnya mungkin agak saya kecilkan sedikit lagi. Saya letakkan di sini. Pokoknya diatur aja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kita tinggal pasangnya seperti ini. Jadi pertama lingkaran masuk. Begitu lingkaran masuk seperti ini, si now playingnya masuk. Nah, baru si garis kotak ini masuk. Nah, untuk si kotak ini masuk, kita perlu efek manual. Oke, mungkin ini di kotaknya ini opacity-nya padahal saya udah kurangin ya. Oke, saya buat 30% deh misalnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi pas now playing masuk, si garis ini juga masuk. Jadi saya klik P, posisinya dari sini, dan di frame ke sini saya buat geser ke kiri sampai keluar, sampai di sini aja cukup. Nah, lalu di easy ease. Oke, mungkin terlalu cepat, saya mundurkan sedikit. Nah, oke, berikutnya di sini kita lihat ininya udah bagus, tapi banyak potongan-potongan yang nggak perlu. Jadi kita di sini butuh yang namanya masking. Jadi new shape layer, saya pakai pen tool. Jadi saya akan potong di sini yang nggak perlu seperti ini. Lalu saya taruh di kotak title ini. Saya buat alpha invert, dan oke, yang now playing kelihatannya udah oke, udah cukup, nggak perlu dipotong lagi. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan new text untuk judulnya, misalnya nama apa ya, nama acara, nama kontennya adalah tutorialnya AE gitu, misalnya gitu deh. Nah, ini biasanya saya pakai huruf yang kurus ya. Jadi nanti dicari aja huruf yang kurus. Saya lupa ini nama hurufnya apa. Saya pakai yang contoh aja deh, yang ada aja ya. Oke, misalnya ini deh contohnya. Tapi nanti dicari yang biasanya saya pakainya yang kurus karena supaya irit tempat gitu. Nah, ini kalau sudah, ini biasanya saya ukurannya atas bawahnya lebih besar supaya kelihatan waktu nanti dikecilin di pojok kiri ini kan kelihatan kecil ya. Lalu saya biasanya tambahkan, oke, ini saya tambahkan garisnya warna hitam, dan biasanya saya kasih drop shadow di sini, kasih efek drop shadow. Lalu opacity-nya saya tambahkan. Nah, jadi seperti ini kelihatan ya. Jadi
yang bagian ini lingkaran no playing ini kita biarkan, jadi ini saya kunci aja. Jadi yang bisa diedit adalah si kotak ini, dan tulisan ini ya, judulnya. Misalnya saya mau bikin acara jalan-jalan, ini harusnya di paragrafnya dibuat rata kiri dulu. Jadi misalnya ada jalan-jalan. Oke. Misalnya gitu. Saya tinggal atur aja di sini. Misalnya saya keluarkan ruler, Ctrl R. Jalan-jalan itu tulisannya sampai sini. Jadi kotaknya kira-kira sampai sini. Jadi ini batas. Jadi si garis abu-abu ini nggak perlu panjang-panjang kan ya. Jadi di sini di kotak ini kita bisa paskan di sini di keyframe-nya. Jadi di keyframe yang kedua ini kita bisa pendekkan sepas sampai di garis guide ini. Nah, si tulisan jalan-jalan ini kita bisa scale, klik S, dan anchor point-nya kita buat di kiri bawah, ini ya, kiri bawah. Jadi di ini klik scale, lalu di frame ke kosong ini saya buat 0, jadi akan seperti ini. Jangan lupa di easy ease supaya lebih enak kelihatannya. Nah, jadi seperti ini. Oke, mungkin ini saya percepat sedikit tulisannya. Agak lambat sedikit tulisannya. Jadi kotaknya dulu yang datang, baru tulisannya. Nah, ini waktu di editing nanti kita untuk keluarnya kita tinggal di reverse saja. Jadi kalau misalnya kurang lebih, kalau saya play di sini, playnya saya looping. Jadi setelah saya looping dan play, kelihatannya akan masuk lagi dan mundur lagi, efeknya akan mundur. Jadi kita nggak perlu buat keluarnya lagi, dia akan keluar sendiri seperti awalnya, seperti ini. Nah, iya. Oke ya, kira-kira itu dulu untuk tutorial membuat tulisan now playing yang ada di kiri atas. Ya, jadi bisa dipakai untuk video-video kalian, silakan. Ya, jadi intinya kita membuat satu kesatuan seperti ini, dan jadi kalau sudah membuat ini harus konsisten merubah panjang pendeknya ini ya. Jadi nggak ada yang otomatis, jadi ini semuanya manual di bagian judulnya aja. Oke, ya kira-kira itu dulu untuk tutorial now playing versi pertama kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, kamu bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi supaya ada video baru, jadi kamu langsung tahu. Oke, untuk segala pertanyaan kamu bisa tuliskan di comment box di bawah ini atau kirimkan lewat Twitter saya. Dukung terus konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.